Halo Sobat Opera TV, jumpa lagi di sesi kali ini. Kita akan membagikan tips ngoprek untuk mengetahui performa baterai. Kita pakai tool ini, pakai auto tool untuk vehicle battery system tester. Ini bisa digunakan di 12 volt maupun 24 volt ya. Jadi kelebihannya dia bisa untuk mengukur kondisi baterai, kondisi cengenges greng atau startup test, kemudian ketika kondisi dengan maksimum load ya baterai. Jadi baterai dites dengan beban tertinggi ya, misal pakai headlamp atau beban yang lainnya. Kemudian kita bisa mengukur juga charging test atau sistem pengisian tegangan atau tegangan yang dari alternator ketika ngecas baterai itu normal enggak sih. Nah itu kita bisa uji juga. Dia modelnya pakai LED display ya, pakai LCD ya, kemudian tipenya BT460. Nah ini tampilannya seperti ini, bisa dipakai di 12 volt 24 volt, aman ya. Jadi bisa di mobil, bisa di truk. Nah seperti apa cara kerjanya, seperti apa pemakaiannya, simak terus video ini, jangan di skip ya. Nanti akan saya bagikan beberapa tips dan trik untuk menangani baterai ya. Nah dalamnya seperti ini, kita buka dulu ya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita langsung ke lapangan saja. Kita langsung uji bagaimana performa baterai kita. Oke, sahabat Opera TV, jumpa lagi. Kali ini kita sudah di lapangan ya. Kita akan menguji alat yang tadi kita sudah bahas di awal ya, untuk bagaimana cara melakukan pengetesan baterai kita, baterai di kendaraan kita, baterai di mobil kita, supaya kita tahu kondisi performance dari baterai itu. Kadang-kadang baterainya dites pakai voltmeter itu bagus 12 volt, tapi ketika kita kasih beban, kasih load ya, itu tidak mau cengenges greng. Nah itu akan kita coba praktekkan di nanti kali ini. Terima kasih, kita simak tutorialnya saat ini. Let's go. Oke sahabat Opera TV, kali ini kita sudah di lokasi ya untuk pengecekan baterai ya. Kadang-kadang kan suka dengar baterai itu kadang tekor, nggak kuat start ya. Nah kita akan menggunakan alat untuk baterai testernya. Kita buka dulu. Oke ya, ini sudah kita lihat di sini. Nah untuk baterainya bisa dilihat ya, ini positif baterai, negatif baterai. Saya pakai baterai N50, artinya dia 50 ampere ya. Oke, nah alatnya yang akan kita gunakan tidak butuh baterai internal, jadi mengandalkan power supply dari positif dan negatif baterai ini ya. Oke, coba kita praktekkan ya guys. Oke, kita ambil alatnya dulu. Ini sudah saya siapkan alatnya. Saya pakai vehicle battery system tester. Bisa dipakai di 12 volt, bisa dipakai di 24 volt. Ya, ini saya pakai BT460. Coba kita tengok seperti apa sih spesifikasinya ini. Seperti ini, dia bisa ngukur sampai dari 6 volt ya sampai 30 volt dengan arus yang bisa diukur 4 ampere hours sampai 240 ampere hours ya. Kita coba buktikan. Nah ini bongkar dulu guys. Nah ini toolnya saya pakai ini. Jadi dengan tool ini nanti kita bisa mengecek performa baterai kita ya. Ini nggak pakai internal baterai ya, jadi cukup mengandalkan
power dari baterai yang akan kita ukur. Nah, ini seperti ini colokannya. Ya, ini konektornya kita hubungkan saja ke bagian sini ya. Coba kita pasangkan. Nggak akan bisa kebalik ya karena sudah otomatis. Nah, ini nggak bisa kebalik, berarti posisinya adalah seperti ini. Nah, tinggal pasang saja. Nah, mohon maaf, ini tangannya cuma satu jadi goyang-goyang ya. Oke, sudah. Di lock aja ini, diputer-puter ya, udah kenceng. Nah, ini sudah saya kencangkan, sudah putar. Oke, sebelumnya minta bantu klik like, subscribe, komen, dan share ya. Bagi rekan-rekan sahabat Oprek TV yang belum subscribe, minta bantu ya untuk diklik subscribe dulu untuk terus mendukung channel ini terus tumbuh dan berkembang ya. Nah, bagi yang sudah klik subscribe, terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu semua rekan-rekan Oprek TV makin lancar ya. Kita coba ini negatif, kita pasangkan dengan port negatif yang warna hitam, positif warna merah. Kita coba tes. Ini positif, kita pasang dulu ya. Oke, sudah terpasang. Sekarang ini masih mati ya, masih mati. Kita pasang negatifnya. Nah, langsung dia nyala tuh, ada bunyi. Nah, tuh kelihatan di screen-nya dia sudah menyala ya. Nah, ada tulisan press any key to continue ya. Kita klik tombol apapun sembarang di sini ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita bisa mengukur baterai tester ya. Baterai tes atau starter system test atau charging system test. Kemudian bisa juga kita ngunci maksimum load test ya. Nah, kalau yang ini terkait dengan device-nya aja, kita bisa ganti nanti bahasanya ya untuk language selection ya. Oke, kita coba dulu. Yang pertama adalah baterai test. Saya enter di sini ya, saya tekan enter. Nah, maka muncul seperti ini ya. Jadi kita disuruh open headlamp ya, kurang lebih 3 menit ya. Kemudian coba lagi. Ini untuk mencobanya ya, karena harus pakai beban ya. Oke, kita bisa menggunakan standar. Untuk baterai tester bisa menggunakan CCA ya, cold cranking ampere dari USA, atau metode yang lain ya. Nah, kali ini kita menggunakan JIS ya, Japan International Standard ya. Kita coba tes. Nah, ini ada tulisannya ya, referensi user guide-nya. Kita JIS versus CCA. Ini lagi testing, kita klik enter lagi. Jadi current dan voltage-nya kebaca di situ ya. Tegangan saat ini engine kondisi mati ya, itu 12,41 volt dengan current itu di B558 ampere CCA-nya. Kemudian resistannya 0,23 mili ohm ya, kecil sekali ya, kecil sekali. Oke, kemudian kita tekan escape ESC ya untuk kembali. Nah, coba kita compare dengan yang metode dari USA ya. Oke, kita set untuk baterainya. Baterai kita itu ada di 50 tadi ya. Kita turunkan saja ke angka 50 ampere. Ini tinggi sekali ya. Sampai angka 50. Nah, kemudian kita press enter to start. Kita tekan start di sini. Ya, dia akan testing.
Voltage-nya dari 12,36 dengan current rate dia di B380 cc. Jadi waktu cranking dia bisa besar sekali ya untuk current-nya. Dan resultnya baterai ini masih bagus ya, masih kondisinya baik. Ini baterai sudah berumur kurang lebih 4 tahun mau 5 tahun lah ya, antara itu. Jadi masih bagus ya. Nah, ini adalah salah satu tool untuk mengetahui baterai itu masih kondisinya masih bagus atau enggak ya. Nah, nanti ada cara-cara untuk bagaimana supaya baterai itu bisa awet ya. Baterai itu biar bertahan lama itu seperti apa, nanti akan saya bagikan di sesi tersendiri ya. Termasuk ini sudah lama, ini sebenarnya kendaraan ini jarang keluar ya, paling enggak sebulan sekali ya, tapi bisa langsung cengenges greng ya. Kenapa? Karena ya kita lakukan maintenance di untuk starting sistemnya untuk baterai ya. Kita lihat kondisinya baterainya saat ini sudah 4 tahun lebih, masih bagus ya. Oke, nah saya akan bagikan tips juga bagaimana cara untuk menghilangkan jamur seperti ini ya. Kalau sahabat Oprek TV sering melihat ada di baterainya ada jamur ya, jamur, kadas, kurap, nah gitu ya. Gimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya untuk yang pertama adalah menggunakan baterai cleaner. Jadi disemprot saja, nanti pakai baterai cleaner, cairannya seperti dia itu mirip-mirip kayak alkohol gitu ya. Nanti dingin gitu, nanti dia akan berbuih kalau ketemu kotoran jamur seperti ini. Nah, tunggu saja beberapa saat sehingga nanti kotoran itu mengelupas sendiri jamur-jamur tadi ya. Ini jamurnya juga. Kemudian kalau nggak ada, biasanya ya orang akan bersihkan pakai wire brush atau sikat kawat ya. Kemudian pakai air panas disikat-sikat gitu ya. Itu juga bisa juga cara yang tradisional seperti itu ya. Kalau sudah, nanti silakan bisa disemprot pakai baterai saver ya. Baterai saver itu adalah nanti semacam isolator, pelapis isolator ya. Ketika sudah dibersihkan pakai baterai cleaner, kita semprot pakai baterai saver. Supaya apa? Supaya nanti dia terlapisi. Jadi seperti dia itu membentuk semprotan untuk yang akan jadi karet gitu lah. Jadi kalau kita semprot, hasil spraynya itu akan menjadi karet. Nah, ketika dia mengering, dia akan menjadi karet, tergantung berapa tebal kita nyemprotin ke medan ini kan. Sehingga apa? Sehingga kepala dari terminal ini dia akan tidak kontak langsung dengan udara ya, sehingga tidak reaksi kimia untuk membuat jamur itu tidak akan terjadi ya, sehingga jamur-jamur tidak akan terbentuk lagi. Nah, itu tipsnya. Kalau nggak ada, pakai apa? Sahabat Oprek TV bisa menggunakan grease ya, dioles-oles saja pakai grease kalau mau yang paket murah ya. Grease itu gemuk lah ya, atau stempet gitu lah ya. Nah, bisa pakai itu. Oke, ini hasilnya kebetulan sudah selesai untuk pengujian dengan alat model seperti ini. Ini bisa juga disimpan di SD card ya, ada port USB, mini USB juga ya. Oke, itu saja tips dari Oprek TV ya. Semoga bermanfaat. Di sesi lain saya akan membagikan cara kerja dari baterai itu sendiri, bagaimana baterai ini bisa bekerja, kenapa dia itu ketika dikasih cairan asam sulfat atau H2SO4 dia itu kok bisa bereaksi sehingga menyimpan arus ya. Jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih sahabat Oprek TV untuk partisipasinya, untuk perhatian sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan salam ngoprek dan salam cengenges greng. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.